Hello Technolovers, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus naik ke level yang lebih berbahaya. Dan ketika tensi seperti ini memanas, panggungnya hampir selalu melebar, bukan cuma di ruang diplomasi, tapi juga di laut, di jalur dagang, dan di titik-titik choke point yang menentukan urat nadi ekonomi dunia. Negara-negara yang selama ini bersinggungan langsung dengan Washington pun mulai memainkan kartu mereka, bukan sekedar lewat pernyataan, tetapi lewat manuver yang terlihat, terdengar, dan terasa. Dalam situasi seperti ini, satu kawasan yang kembali mencuri perhatian adalah Samudra Hindia. Wilayah laut luas yang kini makin sering diposisikan sebagai arena strategis untuk unjuk kekuatan militer gabungan antara Iran, China, dan Rusia. Kita perlu pahami dulu konteks besarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Iran dan Amerika Serikat tidak pernah benar-benar stabil. Ada fase mereda, lalu kembali tegang. Ada fase negosiasi, lalu diganggu peristiwa lapangan. Dan pada akhirnya, yang paling menentukan bukan hanya kata-kata di podium, tetapi perhitungan kekuatan di lapangan. Siapa punya kemampuan, siapa punya kawan, dan siapa mampu mengamankan kepentingan ketika krisis memuncak. Di momen seperti inilah negara-negara lain membaca situasi. Mereka menilai, apakah Amerika Serikat sedang cukup kuat untuk memaksakan kehendak? Atau justru sedang sibuk di banyak front sehingga ruang manuver terbuka lebih lebar. Di tengah ketegangan itu, Samudra Hindia perlahan berubah dari sekedar jalur lintasan menjadi arena strategis. Wilayah ini bukan tempat yang netral dalam arti sebenarnya. Disinilah kapal-kapal energi bergerak, disinilah barang industri lintas benua lewat, dan disinilah kepentingan banyak negara bertemu. Seringkali tanpa bisa saling menghindar. Maka ketika Iran, China, dan Rusia memilih Samudra Hindia sebagai lokasi latihan gabungan, itu bukan keputusan acak, ini pilihan panggung, karena panggungnya penting, dan penontonnya adalah seluruh dunia. Masuk ke inti peristiwa. Latihan gabungan Angkatan Laut yang dikenal sebagai Maritime Security Belt kembali direncanakan digelar di perairan Samudra Hindia bagian utara pada pertengahan Februari. Latihan ini akan melibatkan unit-unit dari Angkatan Laut Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta Angkatan Laut Cina dan Rusia. Dan ini bukan latihan sekali jadi, bukan juga proyek dadakan yang dibuat untuk sensasi media. Ini sudah menjadi rangkaian yang berulang. Bahkan, latihan yang akan datang disebut sebagai latihan ke-8 sejak inisiatif pertama kali dimulai pada 2019. Artinya, ini bukan sekedar sekali latihan lalu bubar, tapi sebuah pola yang dibangun dari tahun ke tahun. Dengan sinyal yang makin jelas, mereka sedang menguji koordinasi, memperkuat kebiasaan operasi bersama, dan pada saat yang sama menyampaikan pesan geopolitik. Kalau kita dengar nama Maritime Security Belt, kesannya seperti latihan pengamanan laut biasa, tapi dalam dunia strategi, nama hanyalah bungkus, isi dan waktunya yang berbicara. Latihan gabungan semacam ini selalu punya dua lapisan, lapisan teknis dan lapisan politik. Lapisan teknisnya adalah latihan prosedur, komunikasi, koordinasi, manuver, pengawalan, kemungkinan penyergapan, dan skenario ancaman di laut. Tapi lapisan politiknya seringkali jauh lebih besar, terutama ketika dilakukan oleh 3 negara yang punya hubungan rumit dengan Barat. Sekarang pertanyaan pentingnya, mengapa Samudra Hindia? Kenapa bukan wilayah lain? Karena Samudra Hindia bukan sekedar laut luas, ini adalah salah satu jalur perdagangan paling vital di planet ini. Arus perdagangan di kawasan ini membawa komoditas energi dan barang industri yang menjadi tulang punggung banyak negara. Jalur ini menjadi koridor utama bagi pergerakan kapal-kapal pengangkut minyak, gas, serta berbagai komoditas yang menentukan stabilitas harga global. Dari sisi ekonomi, Samudra Hindia punya kontribusi besar terhadap perputaran perdagangan dunia, yang pada akhirnya ikut menyumbang porsi signifikan pada PDB global. Jadi, siapapun yang punya pengaruh di sini secara tidak langsung punya daya tawar yang lebih besar dalam geopolitik. Secara geografis, garis pantai Samudra Hindia membentang panjang dari Afrika Timur, melintas wilayah Asia Selatan, dan menuju hingga Australia. Ini membuat Samudra Hindia menjadi ruang strategis bagi kekuatan global maupun regional. Banyak pelabuhan penting menghadap ke laut ini. Banyak jalur pelayaran vital melintas di sini.
dan banyak kepentingan, baik ekonomi maupun militer, yang paling tumpang tindih. Karena itu, setiap aktivitas militer besar di Samudra Hindia selalu dibaca dalam dua cara, sebagai latihan militer dan sebagai penanda arah politik. Dalam konteks latihan militer tiga negara ini, Samudra Hindia menjadi panggung penting karena beberapa alasan. Dan alasan-alasan inilah yang membuat latihan Maritime Security Belt memiliki bobot lebih dari sekedar agenda rutin. Unjuk kekuatan di tengah ketegangan global. Pertama, latihan ini menjadi bentuk unjuk kekuatan di tengah tensi global yang sedang tinggi. Maritime Security Belt bukan hanya soal melatih kemampuan teknis atau mengasah prosedur. Kehadiran armada dari tiga negara besar dalam satu perairan di saat yang sama adalah simbol yang kuat. Pesannya sederhana tapi tajam. Ada koordinasi militer yang berkembang di luar blok barat, dan koordinasi itu bisa muncul di ruang strategis yang menentukan perdagangan dunia. Ketika Iran berada di bawah tekanan diplomatik yang intens, terutama dari Amerika Serikat, keterlibatan China dan Rusia dalam latihan gabungan di kawasan seperti Samudra Hindia memberi sinyal bahwa Iran tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Bahkan, kalaupun setiap negara punya kepentingan sendiri-sendiri, fakta bahwa mereka mau tampil bersama sudah cukup untuk mengubah kalkulasi pihak lain. Dalam dunia strategi, tampil bersama seringkali lebih penting daripada seberapa jauh bantuan itu akan benar-benar diberikan, karena tampilan bersama menimbulkan efek psikologis dan politis. Ada poros yang saling mendekat. Kedua, latihan ini mengirimkan pesan bahwa keseimbangan kekuatan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu blok saja. Selama bertahun-tahun, banyak kawasan laut strategis sering diasosiasikan dengan dominasi militer barat. Tapi ketika Iran, China, dan Rusia memilih melakukan latihan gabungan, mereka seperti mengatakan, kami juga punya kapasitas untuk hadir, beroperasi, dan menunjukkan koordinasi di ruang yang selama ini dianggap wilayah pengaruh pihak lain. Ini bukan berarti mereka menguasai wilayah itu, tetapi mereka ingin memastikan dunia melihat mereka bisa bermain di arena tersebut. Ketiga, latihan ini menjadi bentuk komunikasi politik yang lebih efektif daripada pidato. Di era modern, pernyataan resmi kadang terdengar repetitif. Kami mendukung stabilitas, kami menolak provokasi, kami siap membela kepentingan. Tapi latihan militer adalah pernyataan yang tidak membutuhkan banyak kata. Kapal-kapal yang bergerak, formasi yang dipamerkan, dan kerjasama operasi yang dilakukan adalah bahasa geopolitik yang dipahami semua pihak. Dan keempat, latihan ini memperlihatkan bahwa Samudra Hindia kini menjadi salah satu titik kompetisi global yang semakin terang. Karena wilayah ini bukan hanya penting bagi satu negara atau satu blok, ini wilayah yang menyentuh kepentingan banyak negara sekaligus. Ketika satu pihak menunjukkan kekuatan di sini, pihak lain otomatis akan menghitung ulang langkah-langkahnya. Apakah perlu meningkatkan patroli? Apakah perlu memperkuat koalisi? Apakah perlu memperluas latihan sendiri? Itu semua adalah bagian dari efek domino geopolitik. Kalau kita tarik benang merahnya, Maritime Security Belt pada pertengahan Februari bukan sekedar kegiatan rutin Angkatan Laut. Ini adalah gambaran dari dunia yang sedang bergeser. Dunia di mana jalur perdagangan makin terkait dengan strategi militer. Dunia di mana tekanan diplomatik bisa dibalas dengan unjuk kekuatan di laut. Dan dunia di mana negara-negara yang merasa tertekan oleh dominasi satu kekuatan mulai membangun pola koordinasi alternatif. Samudra Hindia yang dulu sering dianggap jalur transit, kini semakin terlihat sebagai ruang kompetisi. Dan ketika tiga negara seperti Iran, China, dan Rusia tampil bersama di sana, publik internasional membaca satu hal. Bukan hanya latihan yang sedang dipersiapkan, tetapi juga sinyal bahwa permainan geopolitik memasuki fase yang lebih terbuka. Bukan lagi sekedar kata-kata, melainkan demonstrasi kemampuan, kehadiran, dan pesan yang ditujukan kepada siapapun yang berasa memegang kendali. Pada akhirnya, latihan ini menyampaikan pesan yang jelas di tengah ancaman Amerika Serikat terhadap Iran dan tekanan diplomatik yang terus menguat. Ada koordinasi militer yang semakin terlihat di luar blok barat. Kehadiran bersama di Samudra Hindia bukan hanya menunjukkan latihan, tetapi juga menunjukkan eksistensi, posisi, dan keinginan untuk diperhitungkan. Dan di panggung geopolitik, kadang satu hal paling penting bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling nyata hadir di medan strategis.